Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Maulana dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 Pancasila, yang mana tugasnya adalah membuat video singkat dan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dan memilih salah satu fokus proses lahirnya Pancasila dan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yang mana tugas di videonya adalah menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai dengan fokus Anda, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, dan menyampaikan refleksi pribadi. Baiklah, saya akan memilih perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Kita fokus pada peristiwa penting reformasi pada tahun 1998. Ini adalah momen ketika rakyat Indonesia bangkit melawan otoritarisme Orde Baru. Penjelasan peristiwa pentingnya adalah setelah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998, di mana Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 memicu ketidakpuasan rakyat. Pada Mei 1998, mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan demonstran besar-besaran di Jakarta untuk menuntut reformasi. Tragisnya, insiden Trisakti dan Semanggi memicu jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Era reformasi pun dimulai. Dengan Habibie sebagai presiden transisi, diikuti pemilu demokratis pertama pada 1999, dengan Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara, tapi kali ini dengan penekanan pada demokrasi yang lebih eksklusif, seperti amandemen Undang-Undang 1945 yang memperkuat hak asasi manusia dan sistem multipartai. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini adalah nilai sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan yang sangat mencolok. Reformasi menunjukkan bagaimana rakyat, khususnya generasi muda, menggunakan hak suara dan protes damai untuk mendorong perubahan ini, yang mencerminkan semangat demokrasi Pancasila, di mana keputusan negara harus didasarkan pada musyawarah, bukan kekuasaan tunggal, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk refleksi pribadi, secara pribadi, pelajaran dari reformasi 1998 adalah kekuatan generasi muda dalam mendorong perubahan. Di era sekarang, di mana kita menghadapi tantangan seperti korupsi atau polarisasi politik, nilai kerakyatan ini mengajar kita untuk tidak diam, gunakan suara kita di media sosial, pemilu, maupun aktivisme. Kita bisa belajar dari mahasiswa 1998 untuk bersatu dan berjuang tanpa kekerasan. Pancasila bukan sekedar teori, ya hidup dalam aksi. Sekian tugas Pancasila dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.